Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari suatu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paradigma dalam penelitian kualitatif. Paradigma dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, positivisme. Paradigma positivisme lahir sebagai paradigma yang ingin memodifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada paradigma positivisme. Paradigma positivisme berpendapat bahwa tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti memiliki jarak atau membuat jarak dengan kenyataan yang ada. Hubungan peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Oleh karena itu, perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan data. Yang kedua, konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini memandang bahwa kenyataan itu hasil dari konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap, tetapi berkembang terus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil dari pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Hal itu berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran. Yang ketiga, teori kritis. Teori kritis memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma teori kritis ini sama dengan paradigma positivisme yang memiliki nilai realitas secara kritis. Baik, di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif. Baik, yang pertama, karakteristik umum dari penelitian kualitatif adalah yang pertama adalah penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Yang kedua, penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Yang keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis dasar secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusun teori, substansi yang berasal dari data. Yang keenam, penelitian kualitatif mengumpulkan dua deskriptif, bukan dari angka-angka. Yang ketujuh, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan, penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang kesembilan,
Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Oke, yang terakhir adalah penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Mungkin itu aja penjelasan mengenai karakteristik umum dari penelitian kualitatif. Sekian, terima kasih. D. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Menurut Hadi dan Haryono mengatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Yang kedua, manusia merupakan alat utama dalam pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data dilakukan secara induktif. Yang keempat, penelitian bersifat deskriptif analitik berupa data-data, gambar, atau perilaku. Yang kelima, tekanan penilaian berada pada proses. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. 6. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus. Yang ketujuh, perencanaan bersifat terbuka. Yang kedelapan, hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. Yang kesembilan, pembentukan teori berasal dari dasar. Yang kesepuluh, pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Yang ke-11, teknik bersifat purposif. Yang ke-12, penelitian bersifat menyeluruh. Yang ke-13, makna sebagai perhatian utama penelitian. Yang D, manfaat mempelajari paradigma penelitian kualitatif. Manfaatnya itu sebagai untuk mengetahui paradigma penelitian kualitatif, di mana paradigma penelitian kualitatif ini merupakan salah satu yang wajib dalam kita ketahui dalam rangka memperdalam keilmuan ilmu sosial kita. Hal ini disebabkan bahwasanya keilmuan sosial yang menjadi manusia sebagai subjek utamanya memiliki suatu perkembangan yang dinamis, sehingga harus dianggap melalui sebuah metode yang mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di sekitar kehidupan manusia tersebut.